Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taj Yusufi, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. NIM 235060097. Saya mengajar di SD Negeri 2 Bungko, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Hari ini Selasa tanggal 28 November tahun 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 dengan materi menyayangi anak yatim. Saya mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat melakukan yang terbaik lagi untuk peserta didik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ini alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan, apa yang biasa memimpin doa? Ya, saudari Halimah, silakan ke depan untuk memimpin doa. Ya, silakan ke depan. Pimpin doa terlebih dahulu, ya. Dan silakan bacakan bersama-sama. Duduk siap. Siap. Doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islami dinan wa bil Muhammadi nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman wa rzuqni rahman. Amin. Ya, terima kasih Halimah. Silakan kembali ke depan. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Oke, anak, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam, yaitu tentang menyayangi anak yatim. Tapi sebelumnya kita mulai materi ini, Pak Ahmad minta kepada kalian ya untuk biar semangat ya. Pak Guru minta kita semua tetap semangat terlebih dahulu. Coba ya, semangat ya, siap ya, tetap semangat dengan suara nada yang sama ya, jangan gerakan yang sama. Tetap semangat. Sekali lagi coba, karena ini masih ada yang belum semangat. Ayo kita sama-sama semangat dalam belajar. Tetap semangat. Dan selanjutnya Pak Ahmad pengen mengetahui siapa saja yang hari ini tidak hadir atau tidak berangkat sekolah. Siapa saja yang datang hari ini? Marcelo,
Aulia, ada yang tahu kenapa nggak berangkat? Sakit barangkali? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Oke, Pak Ahmad lanjutkan. Materi pendidikan agama Islam kelas 5 tentang menyayangi anak yatim. Tujuan pembelajarannya adalah meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Yang kedua, terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Yang kelima, menjelaskan makna pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keenam, menghubungkan ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Yang ketujuh, mempraktikkan hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Oke, berikutnya. Sebelum mulai, kita ada materi, yaitu tentang Al-Ma'un. Bahwa surat Al-Ma'un adalah ayat yang ke 107. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un disebut surat Makkiyah. Disebut surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah atau turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Kita pahami bahwa surat Al-Ma'un itu adalah surat yang ke berapa? 107. Disebut surat Al-Ma'un, artinya apa itu Al-Ma'un? Barang-barang yang berguna. Ya, barang-barang yang berguna. Diturunkan di mana nih surat Al-Ma'un? Kenapa diturunkan? Kenapa disebut surat Makkiyah? Ya, karena diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya kita cermati, lihat ke papan tulis. Rahmat akan memberikan contoh bacaan surat Al-Ma'un dengan benar. Sekali lagi, perhatikan, dengarkan bacaan panjang pendeknya. Ya, perhatikan bacaan panjang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Ya. Perhatikan selanjutnya. Dalam surat Al-Ma'un ini ada keutamaannya. Yang pertama yaitu menjelaskan ciri-ciri pendusta agama. Ya, ciri-ciri pendusta agama sebagaimana dalam surat Al-Ma'un yaitu orang yang menghardik anak yatim serta tidak mau menolong atau memberi makan fakir miskin. Sebab sifat pendusta ini dinilai terlarang dan tidak disukai Allah karena dapat menjauhkan dirinya dari keimanan. Yang kedua, peringatan untuk tidak menghardik anak yatim. Menghardik atau menyakiti anak yatim adalah salah satu sikap terlarang yang ditentang oleh Islam. Orang yang tega menghardik dan menterlantarkan anak yatim termasuk pendusta agama. Rasulullah SAW bersabda, "Aku dan orang yang menanggung anak yatim
Ya, dalam kurung kedudukannya di surga. Ini artinya bahwa siapa saja yang menolong anak yatim, ganjarannya yaitu tiada lain adalah surga. Yang ketiga, belajar ikhlas. Ya. Belajar ikhlas membantu fakir miskin. Adapun ciri lain pendusta agama dalam surat Al-Ma'un yaitu orang-orang yang tidak mau bahkan tidak ikhlas membantu dan memberi makan fakir miskin. Barang siapa yang memberi makan seorang mukmin hingga kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam pintu surga yang tidak dimasuki orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keempat, kewajiban sholat tepat waktu. Seorang mukmin yang dapat dengan sengaja lalai atau mengabaikan ibadah sholatnya mendapat peringatan bahaya dari Allah. Sebab ketika di yaumul hisab, hari kiamat, amalan pertama yang akan dihadiri yaitu sholat. Apabila sholatnya tidak tepat waktu, maka celakalah orang tersebut. Ya, meskipun sholat, tetapi karena sholatnya tidak tepat waktu atau mengulur-ulur waktu, menunda-nunda waktu sholat, maka kata Allah celakalah dia. Celakalah orang yang sholat dengan sholat yang tidak tepat waktu. Yang kelima, tidak berperilaku sombong. Keutamaan lain dalam surat Al-Maun ini mengingatkan seorang muslim untuk tidak sombong atau riya atas apa yang dimilikinya. Perbuatan riya ini sangat dibenci Allah, termasuk mendustakan agama. Alladzina hum yura'un, jadi orang-orang yang berbuat riya. Riya itu artinya pamer, memberitahu kepada orang lain bahwa saya punya ini, punya itu namanya pamer, riya. Ya. Sekecil apapun sifat riya yang dimiliki kaum mukmin, hal itu dapat mendatangkan murka Allah dan balasannya api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Ya. Selanjutnya di dalam surat Al-Ma'un nanti akan kita pelajari yaitu hukum mati. Hukum mati itu ada 3. Ini yang pertama adalah ikhfa syafawi. Kita cermati, kita baca baik-baik. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun atau mim mati. Ya, lihat ini tandanya bulat ini namanya mim sukun atau mim mati. Berhadapan dengan huruf ba, ketemu dengan huruf ba, maka itu dibaca ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu hurufnya cuma satu, yaitu huruf ba. Dan cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara huruf mim dengan huruf ba. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat atau 2 ketukan, ya, sambil mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Kita perhatikan, lihat semuanya ke papan tulis. Di contoh yang pertama, Pak Ahmad akan bacakan. Tarmihim bijarah. Perhatikan, di sini ada mim sukun, ya, ini mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf ba. Maka ingat, ditekan cara membacanya. Tarmihim, ya, ditekan bihinjar. Yang kedua alam ya'lam bi anna Allah. Yang kedua pun sama, ini ada mim sukun, ada apa ini? Ada mim sukun bertemu dengan ba. Awal dinamakan ikhfa syafawi. Dinamakan ikhfa syafawi. Yang berikutnya ada apa yang kedua? Ada apa? Ya, ada idgham mutamatsilain. Yang dimaksud dengan idgham
pertama fi'lan ialah idgham misli atau semisal. Misli artinya sama baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu huruf mim sukun. Perhatikan, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi apabila ada bacaan mim sukun bertemu huruf mim mati bertemu dengan huruf mim, maka ke dalam huruf idgham mutamatsilan. Nah, perhatikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim yang pertama ke dalam huruf mim yang kedua, disertai dengan suara gunna sekitar 2 ketukan atau 2 harokat. Kita perhatikan sekali lagi contohnya. Mari kita bacakan. Alladzi at'amahum min ju'. Perhatikan nih. Ada apa ini? Ayo suaranya, ada apa ini? Mim sukun dengan mim. Ya, ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Yang kedua juga ini ada apa nih? Sukun bertemu dengan mim. Nah, jadi sekali lagi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, ini disebut bacaannya itu ke dalam hukum bacaan idgham mutamatsilan. Yang kedua, sudah, tinggal yang ketiga ada hukum bacaan. Ada apa hukum bacaan apa? Idhar syafawi. Oke, terima kasih. Idhar artinya sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut idhar syafawi apabila ada huruf mim sukun, mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ingat, selain mim dan ba disebut hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Nah, cara membacanya bagaimana? Ayo kita lihat, perhatikan baik-baik. Silakan. Ada contoh di bawahnya. Alladzina hum 'an shalatihim sahun. Nih, mim sukun bertemu dengan, sekali lagi, mim sukun bertemu dengan alladzina hum 'an shalatihim sahun. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Ada apa ini? Bertemu dengan apa? Jadi diingat-ingat apabila ada mim sukun kemudian bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka termasuk ke dalam huruf idhar syafawi. Cara membacanya jelas, nggak boleh kayak idgham misli ataupun nggak boleh kayak idgham syafawi. Terima kasih. Berikutnya, terjemah menurut arti kosakatanya. Ini ya, ada ara'aita. Artinya ya allazi yukadzibu bid-dini agama adzalika maka itulah allazi orang yang yad'u menghadir al-yatim anak yatim wa la yahuddu dan tidak mendorong ala ta'ami memberi makan al-miskini orang miskin. fawailun Maka celaka lil musalli orang-orang yang sholat alladzina hum yang mereka itu an shalatihim terhadap sholatnya sahun lalai. alladzina hum Juga orang-orang yang yura'un berbuat riya wa yamna'una dan enggan al-ma'un memberi
fiddin, artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Terima kasih. Lanjut saja. Ini ada hadis. Ada hadis tadi tentang menyantuni anak yatim. Ya. Apa itu hadisnya? Pak Ahmad akan bacakan. An Sahlin ibnu Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatimi fil jannati hakadha wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti kita merenggangkan antara keduanya. Hadis tersebut menunjukkan betapa Rasulullah sangat dekat dengan anak yatim, bahkan menggambarkannya seperti dua jari yang saling berdampingan. Betapa mulia dan istimewanya orang yang menanggung kebutuhan yatim. Mereka yang mengurus dan mencukupi keperluan sehari-hari seperti makan dan minum, pakaian serta keperluan akan mendapatkan kemuliaan di hari akhir nanti. Amin. Ya. Kita cermati, kita lihat gambar yang ada di papan layar ini. Coba perhatikan, ini ada contoh gambar yaitu tentang menyantuni atau menyayangi anak yatim dengan cara berbagi. Anggap saja ini siapa ini? Pak Ahmad, boleh. Ini anggap saja Pak Ahmad. Nah, yang pertama mungkin dari gambar yang ke satu yang menerima ini siapa nih menurut kalian? Jainal. Ya, Jainal. Boleh. Ini Jainal menerima santunan bingkisan dari Pak Ahmad. Ya, tandanya bahwa Pak Ahmad ini mengamalkan, yaitu mencintai anaknya. Nanti ini urutan yang kedua ini siapa ini? Siapa? Sanu Asudi. Nanti siap-siap Sanu ya, kebagian bingkisan yang keduanya. Dan yang terakhir ini ada siapa nih yang nunggu giliran yang ketiga? Faisal. Oke, terima kasih. Yang ada Zainal Ali, ada Sanu Asudi, dan ada Faisal yang siap menerima bingkisan dari Pak Ahmad yang mengamalkan, menyantuni, menyayangi anaknya. Berikutnya. Yang harus kita lakukan kepada anak yatim itu seperti apa? Yang pertama, ada apa ini? Menyayangi mereka dengan tulus. Ya, harus menyayangi mereka dengan tulus. Yang kedua ada? Memberikan kebutuhan pokok. Terima kasih. Yang ketiga ada apa? Mengasuh dan membimbing. Ya, mengasuh dan membimbing. Sekali lagi, menyayangi mereka dengan tulus. Awas. Ya, menyayangi dengan tulus. Seperti apa? Contoh pelaksanaannya. Contoh, kalian punya teman hari ini nggak bawa uang jajan anak yatim, maka kalian wajib memberikannya uang jajan sebagian dari uang jajan kalian. Nah, memberikan kebutuhan pokok, karena kita ketahui anak yatim itu nggak punya ayah, maka nggak ada yang bekerja. Jadi sekiranya kita di rumah punya masakan, misalkan lebih, jangan dibuang, kasihkan kepada anak yatim tersebut. Supaya apa? Supaya bisa makan. Yang ketiga, mengasuh dan membimbing. Ingat, sekali lagi, karena anak yatim nggak punya ayah, maka nggak ada yang bertanggung jawab penuh meskipun punya ibu. Silakan, kalau ada orang yang mampu di antara kalian, boleh diasuh, dianggap anak. Ya, terima kasih. Berikutnya, ya, rangkuman nggak usah dianggap dulu. Nih, nanti silakan kalian ya kerjakan soal yang Pak Ahmad kasih tahu di layar ini. Tapi nanti silakan kalian kerjakan di rumah saja, mengingat waktunya sudah mau selesai. Ya, nanti ada apa nih? Yang pertama ada surat Al-Ma'un, artinya apa? Ya, sudah ada belum? Yang pertama tadi di pembahasan. Apa arti dari Al-Ma'un? Ya, mungkin itu ada. Ya, silakan. Yang kedua dan yang kelima silakan kalian kerjakan nanti di rumah. Oke, anggap cukup. Ya, sebelum selesai, Pak Guru nanti akan
mengulas kembali, mengetahui di antara kalian ada yang sudah bisa belum membaca Al-Quran surat Al-Ma'un. Nanti Pak Ahmad akan tunjuk satu orang ya untuk membacakan surat Al-Ma'un tadi. Ya, nanti. Sebelum ditutup, nih Pak Guru minta coba Saudari Nabila, silakan maju ke depan. Saudari Nabila untuk membacakan surat Al-Ma'unnya. Silakan Nabila, bacakan dengan suara nyaring biar temanmu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahu. Terima kasih. Kita aplaus dulu, beri tepuk tangan dulu untuk penghargaan. Sudah kalian dengarkan bacaan tadi yang dibacakan oleh Saudari Nabila sudah? Sudah dengarkan tadi? Sudah. Coba sekarang Pak Ahmad pengen mengetahui ya, merefleksi siapa apa bacaannya bagaimana. Kalau kalian perhatikan tadi yang dibacakan oleh Saudari Nabila, ini bacaannya bagaimana nih? Udah benar apa belum? Benar. Panjang pendeknya udah benar apa belum? Benar. Ya, menurut Pak Guru juga seperti itu. Ya, benar. Ya, bacaannya, makhraj hurufnya, panjang pendeknya sudah benar. Terima kasih. Berarti kita sudah paham ya tentang membaca surat Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Pak Muhammad akhiri. Sebelum kita tutup, kita baca doa penutup terlebih dahulu. Kita baca doa terlebih dahulu. Doa sesudah belajar silakan dibaca bersama-sama. Subhan